Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Nah, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran Al-Quran Hadis ya. Al-Quran Hadis di kelas kalian di kelas 4 MI Hidayatullah Kota Blitar. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Maka dari itu, silahkan senantiasa ditingkatkan semangat belajarnya, senantiasa ditingkatkan membantu orang tuanya, karena kalian semuanya kalau ingin dicintai Allah maka senantiasalah membahagiakan orang tua. Bagaimana caranya? Yaitu dengan semangat belajar, membantu orang tua, rajin ibadah, dan yang intinya adalah manut kepada orang tua. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik. Nah, pada materi lalu telah kita pelajari tentang surah Al-Asr. Nah, kemudian untuk hari ini kita masuk pada pelajaran Al-Quran Hadis bab kedua, yaitu surah Quraisy. Surah apa anak? Surah Quraisy. Nah, silahkan sambil disimak di bukunya ya, mulai halaman 7. Kemudian sebelum kita belajari, maka harus kita jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu kalian dapat melafalkan atau membaca surah Quraisy dengan benar, dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian dapat menerjemahkan surah Quraisy dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memahami isi kandungan surah Quraisy. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diantaranya adalah 3 poin itu. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah melafalkan surah Quraisy. Yang kedua, menterjemahkan, artinya kalian bisa menterjemahkan surah Quraisy. Kemudian yang ketiga, memahami isi kandungan surah Quraisy. Jadi 3 tujuan pokok pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk tujuan yang pertama, ayo kita membaca surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Itulah bacaan surah Quraisy. Jadi kalian semuanya harus bisa melafalkan, membaca dengan sebaik-baiknya, huruf-hurufnya dengan baik. Selanjutnya terjemahan surah Quraisy. Ayat 1, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat 2, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
Kemudian selanjutnya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Quraisy. Surah Quraisy ini diturunkan Allah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah. Nah, salah satu nikmat tersebut adalah nikmat keamanan. Ini sangat penting ya. Kalau kita aman, maka itu sangat nikmat sekali. Kemudian dengan rasa aman itu, orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, kemudian surat ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya yang berupa makanan. Artinya apa? Artinya nikmat keamanan, rasa aman. Coba kalau kita beraktivitas tidak aman ya. Ada penjajah misalnya. Ada yang memerangi kita misalnya. Kemudian yang kedua, nikmat yang berupa makanan. Makanan yang sangat mudah. Itu merupakan nikmat. Kemudian yang selanjutnya, penjelasan isi kandungan surah Quraisy. Yang pertama, kata Quraisy ini diambil dari ayat yang pertama. Ayat yang ke-1. Li'ilafi Quraisy. Ya. Li'ilafi Quraisy. Ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Quraisy artinya suku Quraisy. Yang ketiga, surah Quraisy terdiri dari 4 ayat. Kemudian urutannya adalah urutan ke-106 di dalam Al-Quran. Yang keempat, surah Quraisy ini diturunkan sebelum surah Al-Qari'ah dan sesudah surah At-Tin. Quraisy disebut juga surah Makkiyah. Artinya apa? Artinya surah yang turun di Mekah. Nah, berarti surat ini memang kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang terakhir, isi kandungan surah Quraisy ini menjelaskan tentang suku Quraisy. Suku dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki kebiasaan berdagang dan mengadakan perjalanan ke Syam ketika di musim panas dan mengadakan perjalanan ke Yaman pada musim dingin. Nah, dalam perjalanan itu mereka senantiasa mendapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, suku Quraisy adalah suku Nabi Muhammad yang mempunyai kebiasaan berdagang dan mengadakan perjalanan ke Syam itu pas musim panas dan perjalanan ke Yaman itu pada musim dingin. Nah, maka nikmat itulah karena dalam perjalanan itu mereka mendapatkan jaminan keamanan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih telah belajar dengan semangat. Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, sukses dunia, sukses akhirat. Semoga semua cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu untuk penjelasan surah Quraisy hari ini. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.